Halo adik-adik di rumah, puji Tuhan ya adik-adik. Hari ini kita kembali bertemu di CGM kita hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa, adik-adik di rumah juga boleh mengikuti kakak ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih serta Tuhan terus merawat setiap diri kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengikuti CGM kami. Tuhan berkati kami Tuhan. Jadi jadilah kami menjadi anak-anak yang selalu taat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu Tuhan, kami menjadi anak-anak semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan nih hari ini kita bertemu lagi. Oh iya, kita akan memuji nama Tuhan nih. Judulnya apa nih Kak Evelyn? DOSA, dosa. Amin. Adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi sekali lagi ya, sambil menggunakan gerakan. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Tony mau mengajak adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Tuhan, sore hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama mengikuti CGM. Tuhan berkati setiap firman-Mu agar kami bisa belajar. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Tony mau cerita kepada adik-adik suatu kisah nih tentang kakek Li, bagaimana dia mengaku dosa dan mengganti rugi. Nah adik-adik, ketika kakek Li masih muda, dia bekerja di suatu perusahaan Tiongkok Utara, dan pada suatu hari perusahaan tersebut terbakar. Nah pada saat itu masing-masing orang menyelamatkan barang milik mereka masing-masing, dan tiba-tiba pada waktu itu kakek Li melihat ada botol tinta yang terbuat dari keramik, dan botol tersebut sangat indah, dan di sampingnya ada kuas dari Eropa. Dan adik-adik, pada saat itu di dalam hati kakek Li, dia ingin senang sekali ya kalau bisa memiliki botol tinta tersebut. Nah akhirnya karena masing-masing semua orang menyelamatkan barang mereka masing-masing dan botol tinta tersebut diabaikan, maka kakek Li membawa pulang botol tinta tersebut. Nah adik-adik, setelah beberapa tahun kemudian
ada orang yang datang memberitakan Injil kepada kakek Li, dan pada saat itu kakek Li menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia beroleh selamat. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan mengingatkan kakek Li bahwa dia mengambil barang yang bukan menjadi miliknya. Ini adalah satu perilaku yang tidak benar. Nah, pada saat itu kakek Li ingin mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dan kakek Li pada saat itu yang ada hanya botol tersebut, kuasnya sudah hilang. Nah, oleh karena itu kakek Li ingat bahwa di Alkitab mengatakan suatu hal yang dapat merugikan orang lain harus diganti. Nah, oleh karena itu kakek Li pergi mengunjungi rekan kerjanya yang dulu, dan dia mengembalikan botol tinta tersebut. Dan kakek Li mengatakan pada saat itu kakek Li dengan malu-malu, namun dia tetap mengakui dosanya kepada temannya tersebut, dan dia mengembalikan botol tinta tersebut. Namun pemilik tinta tersebut mengatakan bahwa ini adalah hanyalah benda kecil, seharusnya tidak perlu dikembalikan. Tetapi kakek Li mengatakan bahwa tidak boleh demikian, barang ini adalah milikmu, seharusnya kembali kepada dirimu. Nah, pada saat itu kuasnya sudah hilang, dan pada saat itu kakek Li ingin menggantikannya dengan uang $1. Namun di situ pada saat itu temannya melihat kakek Li memiliki hati yang sungguh-sungguh mau datang memberikan barang miliknya tersebut. Pada saat itu rekan temannya tersebut menerima botol tinta tersebut, namun dia menolak uang $1 tersebut. Dan pada saat itu kakek Li membawa sebuah kalender. Dan sebuah kalender ini adalah suatu kalender yang bagus dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Pada saat itu kalender itu sangat sulit didapatkan. Oleh karena itu pemilik botol tersebut mengatakan bahwa bagaimana kalau kuas tersebut digantikan dengan kalender ini saja. Nah, oleh karena itu, karena kakek Li merasa bersalah, dia menggantikan kuas tersebut dengan kalender tersebut. Nah, ketika kakek Li di rumah, yang tersisa hanyalah uang $1 tersebut, dan dia berdoa di dalam hatinya, semoga Tuhan bisa mengirim seorang pengemis datang kepadaku, sehingga aku bisa memberikan uang ini kepada pengemis tersebut. Dan tidak lama kemudian, pada saat itu adik-adik, datang seorang pengemis, seorang pendatang datang mengetuk rumah kakek Li. Dan pada saat itu kakek Li teringat akan doanya. Dan pada saat itu kakek Li membawa dia masuk dan memberikan makan. Bahkan kakek Li menyewa tempat dia bisa bermalam. Bahkan kakek Li memberikan $1 tersebut kepada pengemis tersebut. Dan pada saat itu ketika dalam perjalanan pulang, kakek Li diteriaki dengan seorang saudara. Dan pada saat itu seorang saudara tersebut, kakek Li mau kemana? Menanyakan bahwa pada saat itu kakek Li menjawab, aku ingin pulang. Dan pada saat itu saudara tersebut memberikan sebuah bungkusan kepada kakek Li. Dan sampai ketika kakek Li berada di rumah, ketika kakek Li membuka bungkusan tersebut, dan ternyata isi bungkusan tersebut adalah sebuah kalender. Nah, adik-adik, pada saat itu kakek Li merasa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Maka dia berlutut dan berdoa, dan kakek Li mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak siapa kakek Li ini? Kakek Li ini adalah saudara Witness Lee, yang dia telah melayani Tuhan selama 70 tahun lebih. Nah, adik-adik, kakek Li ini belajar bagaimana melayani Tuhan. Bahkan juga dia belajar bagaimana mengakui jika berbuat salah, belajar mengakui kesalahan, dan belajar mengganti rugi. Nah, adik-adik, cerita Kak Tony sampai di sini. Nanti kesimpulan akan dibawakan oleh Kak Yustanti. Hal apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi yang sudah mendengarkan ceritanya baik-baik nih, pasti mengucap syukur karena beritanya mengingatkan kita semua. Ceritanya bagus kan? Cerita tentang apa? Tentang kakek Li, Witness Lee. Nah, dia bagus kan? Dia belajar mengganti rugi dan mengaku dosa. Nah, adik-adik, kakak ingin tekankan satu hal lagi nih.
Ternyata kalau kita mengambil barang milik orang itu adalah palsu dan tidak benar. Adik-adik, kita adalah anak Allah. Karena kita anak Allah, sudah seharusnya kita memiliki karakter benar. Nah, adik-adik, bagaimana sih caranya? Yaitu dengan mengaku dosa dan mengganti rugi. Adik-adik, kalau misalnya kita berbuat hal sedemikian, misalnya kita mengaku dosa dan mengganti rugi, apa keuntungan untuk kita? Adik-adik, keuntungannya mungkin kita tidak mendapatkan harta atau apa, tapi kita mendapatkan damai sejahtera di dalam. Tuhan menyalurkan dirinya ke dalam kita sebagai damai sejahtera. Adik-adik, dari cerita ini nih sangat bagus. Ada banyak perkara yang bisa kita pelajari. Misalnya, kalau adik-adik di rumah buat kesalahan nih, misalnya sama orang tua, misalnya, atau sama teman, adik-adik harus segera minta maaf. Jangan acuh tak acuh ya. Nggak apa-apa lah, masalahku kecil aja, nggak apa-apa. Nggak boleh adik-adik. Kita adalah anak-anak Allah. Karena itu sudah seharusnya kita memiliki karakter yang benar. Puji Tuhan. Gimana adik-adik? Tetap semangat ya. Yuk, kakak mengajak kalian untuk kakak kasih pertanyaan nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, ada 3 pertanyaan ya. Kalau adik-adik nonton bersama mama, papa, atau kakak kalian, jawab bersama-sama mereka ya. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, ketika terjadi kebakaran nih adik-adik, kakek Li mengambil barang apa? Ayo coba tadi ingat-ingat apa yang tadi diceritakan oleh Kak Tony. Pasti tahu jawabannya. Nah, yang kedua adalah pemilik botol tinta menolak uang $1, tetapi meminta apa? Apa ya? Coba dipikir-pikir lagi. Oke, yang ketiga, bagus nih. Kalau adik-adik menemukan ada barang nih, misalnya ada barang yang bukan milik adik-adik, bukan milik adik-adik ya, apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, jawab ya bersama-sama dengan keluarga kalian. Yuk kita berdoa bersama untuk menutup CGM kita hari ini ya. Menyeru nama Tuhan dulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, kami boleh CGM bersama. Oh, dengan teman-teman yang lain, juga kakak gembala. Berkati kami Tuhan menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang benar. Oh Tuhan, ketika kami bersalah kepada teman, Tuhan bersalah kepada orang tua, bahwa kami belajar meminta maaf atau mengembalikan sesuatu yang bukan milik kami. Oh Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan. Tuhan terima kasih. Amin. Sampai jumpa.